Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Alhamdulillah kita udah sampai di part 3 ya, gak kerasa. Indonesia X-Files ini sangat seru. Dan seperti biasa, saya mau ingetin dulu sama teman-teman nih, kalau misalnya belum subscribe, tolong subscribe ya. Dan terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Oke, kita lanjut ke bab pertama, subbab yang pertama tentang Trisakti. Mei 1998. Itu kemarin sudah kita bahas. Teman-teman kalau misalnya belum sempat mengikuti, bisa klik link di atas, pojok kanan atas atau di description box untuk ke video part 3. Kita akan bahas kali ini adalah tentang subbab kedua, yaitu misteri kasus Semanggi. Oke, langsung aja. Misteri kasus Semanggi. Apakah dokter sudah mengetahui bahwa dalam waktu dekat kita akan kedatangan tamu dari FBI? Pertanyaan tersebut terlontar dari seorang penyidik berkaitan dengan akan digelarnya persidangan kasus tewasnya 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Dalam rangka apa mereka jauh-jauh datang ke Jakarta? Apakah mereka akan memberikan semacam pelatihan? Saya balik bertanya kepada penyidik tersebut. Mereka ingin belajar dari kita. Agen FBI tersebut kagum dengan cara kerja penyidik di sini, yang dalam waktu sangat singkat sanggup membuat kasus kematian keempat mahasiswa yang tertembak sewaktu berunjuk rasa segera akan disidangkan, jawab penyidik. Dengan senyum dikulum, penyidik tadi melanjutkan ceritanya. Kasus pembunuhan atas JF Kennedy, Presiden Amerika Serikat, yang terjadi sewaktu masih ada perang dingin puluhan tahun yang lalu, sampai sekarang masih belum terpecahkan dengan tuntas. Sedangkan di Jakarta, penyidik hanya butuh waktu hitungan minggu untuk menggelar kasus tewasnya keempat mahasiswa tersebut di pengadilan. Untuk menggelar kasus tewasnya keempat mahasiswa tersebut di pengadilan. Apa itu bukan hal yang hebat? Si penyidik melanjutkan komentarnya. Sungguh keterlaluan, pikir saya. Dalam situasi yang serba tak menentu seperti saat itu, ada saja orang yang membuat lelucon yang sama sekali tidak lucu. Akan tetapi setelah saya renungkan, lelucon yang dilontarkan oleh penyidik itu ada benarnya, yaitu untuk membuat jelas kasus Trisakti dan kasus Semanggi tidaklah semudah dan sesederhana seperti anggapan yang berkembang di tengah masyarakat. Kasus pembunuhan menggunakan senjata api, apabila kasusnya kriminal murni, memang tidak sulit. Akan tetapi, kasus akan berbeda apabila korban yang tewas tertembak tersebut bukan merupakan kasus kriminal murni, seperti pada kasus tewasnya sejumlah pengunjuk rasa. Keterbatasan pengetahuan masyarakat, umumnya, dalam hal bagaimana menyeret si penembak dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam pembuktian di pengadilan hanya akan menghasilkan sikap sinis terhadap jalannya persidangan. Apalagi bila dalam persidangan tersebut ada kaitannya atau diduga melibatkan aparat, tak terkecuali penyidik dari kepolisian atau penyidik dari POM ABRI, sekarang POM TNI, yang dalam awal era reformasi posisinya kurang menguntungkan. Berbicara tentang upaya pembuktian kasus penembakan, khususnya yang menelan korban jiwa, adalah tidak cukup dengan hanya mengandalkan visum et repertum atau VR dari dokter forensik yang kebetulan melakukan pemeriksaan pada korban, mengingat pengetahuan serta pemahaman tentang balistik sangat terbatas. Meskipun dokter forensik dalam VR yang diterbitkannya dapat memberikan kejelasan yang dibutuhkan dalam proses peradilan, seperti bahwa memang benar
yang menyebabkan kematian korban adalah akibat dari luka tembak. Arah datang atau masuknya peluru ke tubuh korban, besarnya sudut masuk anak peluru, jarak tembak. Apakah korban ditembak dari jarak yang sangat dekat, jauh, atau luka tembak tempel? Diameter peluru yang bersarang dalam tubuh korban, jenis senjata yang dipakai, serta perkiraan posisi korban terhadap pelaku sewaktu terjadi penembakan yang merenggut nyawa korban. Dokter forensik sebenarnya hanya menjelaskan sebagian saja dari ilmu balistik atau terminal ballistics. Mencangkup dampak yang terjadi sebagai akibat dari interaksi proyektil dengan tubuh korban penembakan. Hal yang lebih disayangkan lagi adalah kebanyakan dari mereka yang merasa berkepentingan untuk mengungkap kasus tersebut menjadi lupa atau tidak tahu akan hal yang mendasar, yakni proses penegakan hukum dan keadilan yang merupakan upaya ilmiah, bukan sekedar common sense, non-scientific belaka. Mereka yang tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau menguasai permasalahan dengan baik, dengan gampang dan dengan suara lantang, berkesimpulan bahwa aparat tidak becus, tidak profesional, atau bahkan menyengaja, atau merekayasa. Dan yang lebih menyedihkan lagi, mereka itu banyak yang berpredikat sarjana. Kesulitan di dalam pengungkapan kasus penembakan terhadap para pengunjuk rasa akan semakin bertambah apabila amunisi yang dipakai untuk memberondong para pengunjuk rasa tersebut merupakan amunisi khusus yang didesain untuk tujuan-tujuan yang khusus pula. Berarti, waktu yang dibutuhkan penyidik untuk dapat mengungkapkan kasus akan dapat menjadi tak terbatas atau tidak dapat diungkapkan kasusnya. Jadi, tidaklah bijaksana apabila dalam kasus-kasus seperti itu kita langsung memvonis bahwa penyidik tidak becus, tidak profesional, atau melakukan rekayasa. Sekadar gambaran, berikut ini adalah sebagian dari amunisi yang didesain khusus dan hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Super Fel Ammunition, variasi dari amunisi untuk senjata api kaliber 38. Senjata api kaliber 38. Pelurunya lebih ringan, sebagian dibungkus jaket, kecepatannya tinggi atau high velocity. Desain peluru ini dua macam, yaitu a flat nose soft point dan a hollow point. Apabila pada umumnya kaliber 38 special standard velositasnya hanya 855 kaki per menit, peluru Super Fel Ammunition berkecepatan 1370 kaki per menit. Dapat dibayangkan bahwa dari senjata api yang sama, dengan amunisi beda, walaupun lubang masuknya sama besar, kerusakan organ dalam akan lebih dahsyat disebabkan oleh senjata api dengan peluru yang mempergunakan Super Fel Ammunition. Di sini jelas peran dokter forensik yang melakukan pemeriksaan korban berdasarkan kelainan atau derajat kerusakan yang berbeda bisa memberi arahan senjata atau amunisi yang harus dicari penyidik. KTW Ammunition, peluru untuk senjata api laras panjang yang terdiri dari logam campuran yang dibalut teflon dengan jaket logam yang menutupi separuh dari anak peluru, dapat menutupi laras serta alurnya. Desain seperti ini memungkinkan terpisahnya jaket sehingga berdampak pada upaya penyidik dalam menelusuri senjata. Yang akan dijadikan benda bukti. Karena jaket yang beralur dan terpisah itu tidak dapat ditemukan. Frangible bullets. Peluru untuk senjata kaliber 22 ini dibuat dari serbuk timah atau besi, sehingga ketika mengenai tubuh korban, peluru tersebut akan buyar.
Dalam kasus ini, pemeriksaan dengan sinar X dapat membantu untuk mengetahui adanya penyebaran dalam tubuh korban. Keadaan tersebut tentu menyulitkan penyidik dalam mengidentifikasi senjata yang menewaskan korban. Quick shock ammunition. Desainnya sedemikian rupa, bagian depan proyektilnya berlubang seperti jenis hollow point, sedangkan bagian basisnya terbagi 3 bagian. Desain seperti ini dapat menjelaskan mengapa dalam tubuh korban peluru pecah menjadi 3 bagian dan biasanya tidak memantul kemana-mana serta tidak tembus, sehingga si penembak tidak perlu khawatir tembakannya akan mengenai orang yang berada di belakang korban yang bukan target sasarannya. Selain dibutuhkan VR dokter forensik yang diharapkan dapat melaporkan temuannya dengan baik dan jelas untuk menunjang keberhasilan di dalam pengungkapan kasus seperti tragedi Trisakti dan Semanggi. Penyidik perlu mengetahui perihal interior ballistics dan exterior ballistics. Apabila yang pertama berkaitan dengan desain peluru secara keseluruhan, karakteristik dari mesiu atau propelan yang digunakan juga berkaitan dengan proyektil serta laras senjata. Maka yang kedua berhubungan dengan pelbagai elemen atau faktor yang berperan sewaktu anak peluru keluar meninggalkan moncong laras senjata. Faktor kecepatan, berat, bentuk, serta kecepatan rotasi dari proyektil dan tekanan udara serta elemen gravitasi merupakan bagian dari exterior ballistics. Untuk itu, penyidik harus atau perlu mendapat bantuan dari para ahlinya. Dari uraian sekilas di atas, diharapkan masyarakat awam dan khususnya mereka yang berkepentingan di dalam membuat kasus Semanggi dan Trisakti menjadi jelas dan terang, menyadari bahwa upaya penyidik untuk dapat menyeret pelaku penembakan yang menewaskan sejumlah mahasiswa pada kedua tragedi tersebut bukanlah perkara yang gampang. Dibutuhkan pengetahuan, ketelitian yang tinggi, banyak waktu yang tersita, dan ketekunan dari penyidik. Maka, sekali lagi, perlu diingat bahwa tidaklah bijaksana apabila ada pihak-pihak yang dengan terburu-buru menjatuhkan vonis bahwa penyidik tidak becus, tidak profesional, atau bekerja setengah hati. Akan lebih bijak bila masyarakat memberi waktu yang cukup dan suasana yang tenang agar penyidik dapat menjalankan tugas dan memberi kepuasan kepada semua pihak dengan selalu berpijak pada prinsip pembuktian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Saksi ahli memberikan penilaian atau penghargaan tentang hasil akhir dan bukan proses dari suatu peristiwa tindak pidana. Berbeda dengan saksi mata yang melihat proses terjadinya tindak pidana. Dalam kasus Semanggi 2, jatuh 5 korban tewas tertembak, 1 diantaranya Yunhap, mahasiswa UI. Seorang peneliti senior dari lembaga yang ternama memberikan pernyataan. Saya bersedia menjadi saksi mata atas kebrutalan aparat. Ternyata beliau memberikan kesaksian sebagai berikut. Saya melihat tubuh Yunhap terbujur kaku di RS Jakarta. Itu sih melayat, Pak. Oke teman-teman, kita sudahi dulu part 4 ini. Insya Allah di part kelima kita akan membahas subbab ketiga tentang kejanggalan kematian Marsinah, masih di bab pertama. Oke, jadi tetap stay tune dan jangan lupa nyalakan notifikasi dengan klik tanda lonceng, like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman lain agar kita bisa terus belajar bersama bedah buku dan segmen Elva and Her audiobook tentang judul buku Indonesia X-Files. Menarik sekali ini ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.